Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat. Selamat datang di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit di Dr. M. Saleh Kota Probolinggo. Perkenalkan saya, Kak Uswatun. Siang ini bersama dengan Kak Yaya. Kak Yaya adalah seorang psikolog di Rumah Sakit M. Saleh Kota Probolinggo. Selamat siang Kak Yaya. Selamat siang Kak Us. Ya, siang ini kita akan diskusi tentang bagaimana sih pola asuh positif untuk mencetak generasi berkualitas. Kak Yaya, sebenarnya pola asuh positif yang seperti apa sih Kak? Oke, jadi pengasuhan positif itu intinya di mana keluarga itu harus menciptakan kondisi yang bersahabat dan nyaman. Serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pada prakteknya, Bu. Seperti itu ya. Jadi ketika keluarga itu menjadi tempat ternyaman dan bisa dipercaya oleh anak-anaknya, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak kita. Seperti itu. Jadi bukan kalau anak minta apa kita bilang, oh iya silakan, minta apa iya, itu bukan pengasuhan positif ya Kak? Tidak, itu permisif namanya. Oh permisif, beda ya? Beda. Jadi itu bentuk-bentuk pola pengasuhan sih sebenarnya. Ada yang permisif, ada otoriter, ada demokratis. Nah seperti itu sebenarnya. Oh ya. Sekarang pola pengasuhan tuh pada anak sama remaja kan beda ya Kak ya? Kalau anak-anak cenderung kita lebih aman, tapi kalau remaja tuh banyak dinamikanya. Kapan kita harus menunjukkan parenting seperti apa sih Kak? Betul. Nah, jadi dalam mengasuh ini kita harus tahu ya, Kak Us ya, dan sobat podcast yang sedang menyimak, harus tahu karakteristik anak yang kita asuh itu apa aja, ciri-cirinya seperti apa. Karena beda banget loh ya anak-anak sama remaja cara mengasuh. Dulu anak-anak kan itu bisa kita sangat mudah manipulasi ya. Terus menurut Erik Erikson itu kalau anak-anak itu masih pada fase sensori motor, terus ada yang di fase praoperasional. Jadi cara berpikirnya masih tangible banget, Mbak. Kak Us, sorry. Tangible itu jadi berpikirnya tuh masih konkret, jadi pada hal-hal yang bisa dilihat dan disentuh. Ini anak-anak ya? Konkret ya, nyatain anak-anak ya. Jadi anak-anak itu berpikirnya masih simple, sobat pojok PKRS. Masih simple, belum berkembang dengan optimal. Makanya kadang kan kita kan kalau ngibulin mereka tuh enak banget ya. Misalnya anak susah tidur siang tuh kadang orang tua tuh bilangnya, ayo, apalagi yang awam ya, ayo tidur siang. Nanti kalau enggak nanti dibawa gondol wewe loh. Nah, misal nih, nah kan kalau remaja udah nggak bisa ya. Remaja pasti bilangnya nggak apa-apa, aku udah temenan sama gondol wewe. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau anak remaja dia ini kalau menurut Erikson sudah di fase operasional formal. Jadi sudah mulai berpikir abstrak. Nah, abstrak itu jadi sudah memikirkan tentang freedom, kebebasan, nilai-nilai. Nah, ini udah mulai berkembang ya. Jadi kalau dibohongin dia, iya pasti mikirnya udah mulai ini ya, udah mulai belajar benar salah, sahabatan, cinta. Nah, Tuhan, nah itu. Jadi tentu saja berbeda sekali. Jadi kalau misalkan kita waktu anak-anak itu kita mendikte itu bisa ini ya, enak banget ya. Enak banget ya. Jadi kalau mau mengatur habit itu sebenarnya lebih enak saat usia itu 0 sampai 7 tahun. Itu enak banget. Nah, mau membiasakan sholat, belajar, kemudian menata kemandiriannya, kebiasaannya. Nah, itu di usia ini enak banget karena mereka bakalan nurut. Nah, tapi kadang kan di kita terbalik ya. Di usia kecil kadang terlalu banyak negosiasi. Itu sebenarnya nggak perlu. Nah, karena mereka masih berpikirnya masih simple. Jadi sedikit otoriter diizinkan. Diizinkan justru di waktu anak-anak ini kita biar enak ngebentuknya tanpa banyak negosiasi baru. Jadi ibarat ini kayak corong ya. Corong itu kan jadi kayak corong itu dari kecil ke gede gitu ya. Nah ya. Jadi anak semakin kecil semakin enak. Jadi pola berpikirnya masih
sempit ya. Makin gede kita bebasin, kita kayak gitu. Akhirnya kan dia ketika gede bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, kalau sudah remaja, gimana sih cara mengasuhnya? Kita harus sejajar dengan mereka. Sefrekuensi. Nah, karena anak-anak ini kan sudah masa peralihan ya. Memang agak-agak gampang-gampang susah. Jadi orang tua itu nggak ada sekolah formalnya loh. Ya kan? Dan belajarnya harus seumur hidup. Betul ya? Nah, gitu. Oleh karena itu kita harus open minded dan punya wawasan luas. Nggak harus sekolah S2, S3 enggak ya. Maksudnya sejajar ini apa sampai yang lo gue ke anak remaja atau enggak gimana? Dong ya, tetap ada batasan ya. Kayak tarik ulur gitu loh, Bu Ustaz. Tapi kalau misalkan di remaja kita benar-benar harus bisa berempati dan bisa memahami kondisi mereka. Karena di masa peralihan ini benar-benar dinamikanya itu benar-benar beragam ya, baik dari biologis, kognitif dan sosial. Nah, biologis ya, mereka ini kan perubahan fisik dan hormonnya benar-benar berpengaruh ya, bentuk tubuh udah mulai berubah. Nah, tuh payudaranya ada jakun, keringat mulai baru ada jerawat. Karena ada jerawat satu mereka udah bingung loh ya. ya. Karena di fase ini selain di form apa sih tadi ini dia itu berpikirnya sudah mulai abstrak ya. Dia juga karakteristiknya tuh egosentrisme. Ya. Nah, jadi dia merasa sebagai pusat perhatian. Bukan pusat tata surya ya. Pusat perhatian. Jadi apa-apa itu pasti mereka itu memperhatikan aku. Nah, jadi dia pengen menunjukkan fase terbaik diri di versinya dia. Ada jerawat udah kebingungan, padahal yang memperhatikan siapa juga nggak ada ya. Mungkin hanya segelintir aja, dia bingung-bingung sendiri. Bau keringat udah mulai, Mama belikan. Nah, ada beruntusan. Mama, muka aku beruntusan skincare. Skincare-nya udah mulai berderet. Us ada anak remaja ya. Ada 2 alhamdulillah. Nah, itulah ya. Skincare-nya berderet. Dan perubahan hormon ini membuat dia lebih sensitif. Baperan, mudah marah, ya nggak sih? Bener ya. Kalau dulu waktu anak-anak tuh anak nurut-nurut aja, dulu kecilnya manis, nurut gitu ya, apa-apa dikerjain. Tapi sekarang kok banyak nyaut ya, gitu loh. Ya. Banyak nyaut itu bukan dia sebenarnya bukan ngelama loh ya. Kadang kalau dipikirkan, ini dibilangin kok sekarang melawan ya. Gitu. Nah, karena di fase abstrak ini dia belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Jadi dia berpikirnya itu aku nih bukan anak-anak lagi, aku udah gede loh gitu. Padahal masih perlu banyak dibimbing ya. Jadi aku udah gede, aku bisa berpendapat sendiri, aku ini bukan orang tuaku, jadi aku punya pilihan-pilihan seperti itu. Nah, memang dia mau menuju ke sana. Kalau kita terlalu strict juga nggak bagus ya. Kita perlu tahu bahwa nih anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang dimana dia juga harus belajar untuk mengutarakan suaranya. Nah, jadi di usia ini ketiga selain untuk jadi teman, pola pengasuhan ini bisa dipakai. Otoriter kita pakai kalau memang kita butuh ya, permisif juga, dan yang satu demokratis ya. Nggak melulu otoriter. Kalau melulu otoriter kita keras terus sama si anak, kan anaknya jadi nggak nyaman di rumah ya. Padahal dia sudah mulai berpikir. Kalau anak-anak masih enak ya. Nah, terus kalau demokratis terus kan negosiasi, akhirnya dia kan banyak ngeles. Nah, kalau otoriter ini nanti akan berdampak pada ini loh, mental illness. Biasanya anak akan mengalami depresi. Kalau terlalu dikekang banget. Ya, kalau terlalu dikekang harus ini harus itu. Nah, padahal anak-anak kan anak remaja itu udah bisa ini sendiri ya. Kemudian yang terlalu permisif ya, ini juga nggak bagus ya. Apa-apa diain, apa-apa oke. Itu dia jadi pribadi seenaknya sendiri nanti. Jadi nggak tahu ini bener yang mana, yang salah yang mana, seperti itu ya.
Iya. Hmm. Sebentar ya Kak ya, sambil Oke. ini kan sudah ada pertanyaan nih dari Ya. live Instagram kita. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ayu Kinasih, bagaimana cara pendampingan yang tepat kepada anak remaja dan balita yang tidak mempunyai peran ayah? Kan kita Oke, tahu bersama ya ada bahwa yang peran ayah single. sangat penting, bahwa Betul. bahkan di Quran juga disebutkan bahwa ayah adalah seorang pembentuk karakter untuk anak-anak. Oke, baik. Untuk para single parent, jangan khawatir ya. Jika memang kita harus sendirian mengasuh anak-anak kita, maka eh, sebenarnya bisa pakai figur pengganti, ya, sobat pojok PKRS. Figur pengganti ini bisa yangkung, kakek ya, kakek atau paman, bisa juga om ya. Jadi di situ bisa dideketin sama mereka. Nah, jadi dia tetap akan mendapatkan figur laki-laki seperti itu. Dan ini bisa dikomunikasikan dengan eyangnya juga, Kak Us, kayak gitu. Jadi bukan hanya satu antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak, tapi juga melibatkan generasi di atasnya ya, atau mungkin paman kayak gitu ya Kak ya. Paman bisa, jadi nggak harus nikah lagi loh ya. Nggak harus ya. Mencari sosok pengganti kan boleh. Boleh, tapi jangan terburu-buru dan karena demi mendapatkan. Nah, kan itu harus kita filter benar-benar. Kalau memang belum ada, kakek, om juga bisa. Seperti itu. Jawab ya Kak Ayu Kinasih ya. Mau lanjut Kak ya materi yang tadi yang baik. Kemudian ya anak sudah kalau di fase remaja itu kan tertarik pada lawan jenis ya, mulai ya, karena suka itu sebenarnya fitrah ya, dan itu munculnya biasanya di usia remaja. Banyak orang tua yang bilang kamu tuh nggak usah pacaran, nggak usah suka-sukaan, bukan waktunya. Waktunya dong ya. Boleh. Karena di usia pubertas itu kalau pacaran atau tidak itu tergantung dari para orang tua. Nah, ya, yang penting harus disadari bahwa rasa suka ini bukan dia yang mau, tapi ini memang fitrah dari Tuhan, dikasihnya di usia sekian. Boleh untuk suka. Boleh untuk suka, tapi tugas utamanya apa? Belajar dulu. Nah, karena memang tahapan kehidupan masih panjang, jadi tugasmu itu sebaiknya. Nah, sukanya boleh sekedar suka saja. Nah, tugas utama itu belajar. Seperti itu. Jadi dia kalau seperti itu kan kita nggak ngekap ngomongnya jadi enak, beritanya jadi enak sama orang tua, ngerasa kita diterima. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Kak Yaya, lumayan ada beberapa pertanyaan. Dari Kak Jenny 4852, Assalamualaikum, mau izin bertanya terkait dengan pola asuh orang tua dahulu dengan sekarang sepertinya beda. Kalau dulu tuh aja lebih tertutur gitu ya, otoriter banget ya. Kalau sekarang lebih permisif. Dan sebenarnya gimana sih terkait dengan hak asasi, apakah diizinkan untuk dulu itu benar-benar otoriter, tapi ternyata dampaknya juga bagus ya untuk kita pada zaman dahulu. Generasi dulu dan sekarang kita tuh harus fleksibel ya. Dulu dan sekarang tuh beda ya. Kalau dulu kita mungkin tidak familiar dengan HP, ya kan, IT. Tapi kalau sekarang generasi Alpha merupakan I generation ya, internet generation. Jadi wawasan mereka akan lebih terbuka, lebih luas, jadi lebih berpikirnya lebih terbuka ya, gitu Bu Us ya. Jadinya orang tua nggak bisa tek kayak gitu, sudah nggak bisa. Jadi anak-anak kadang perlu dijelasin, kamu nggak boleh ini karena ini loh ya. Makanya jadi orang tua tuh harus open minded gitu loh ya. Kalau misalkan anak-anak kita pakai zaman pengasuhan zaman dulu, kamu nggak usah main HP seharian misalkan ya, nggak usah main HP seminggu. Sedangkan kalau sekarang ini mereka terkonek dengan teman-teman, terkonek dengan sekolahnya pakai apa? HP dong. Iya dong ya, IT penting loh ya sekarang. Tapi itu bukan segala-galanya. Kita mungkin di materi kemarin udah dijelasin ya sama dokter Ika Maya, spesialis anak, nah, bahwa ya kalau misalkan anak itu dipisah sama sekali dengan HP juga nggak bisa. Atau kita ketika masih anak-anak itu bisa pakai otoriter. Tapi kalau sekarang udah gede pakai otoriter terus tanpa penjelasan, itu
bisa memunculkan fenomena ini loh, numbness ya. Numbness. Jadi kayak ngerasa tumpul, ngerasa nggak dihargai, kan depres, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah itu bisa berpengaruh kepada ininya, kesehatan mentalnya dia. Betul, betul. Ada sekarang juga fenomena ini barcode, tahu nggak? Nah jadi sekarang itu ada kalau mereka itu menyelesaikan masalahnya pakai barcode. Barcode itu kayak melukai. Nah, ya benar. Jadi ketika mereka sedih, dan ini mereka nih taunya dari TikTok, dari Untuk apa? Demi apa mereka melakukan ini cara menyelesaikan masalah, kata para remaja ini ya. Jadi ketika mereka ada masalah dengan teman, merasa tidak diakui, mungkin dibully atau putus dengan pacarnya, biasanya ngebarcode, dan itu biasanya dia posting di gitu. Apakah ada kepuasan yang mereka dapatkan kalau sudah barcode badannya gitu? Nah, betul. Makanya ketika nanti kita otoriter terus ya, anak bisa nggak deket dengan kita? Nggak bisa toh? Ya, karena pasti ada batasan. Ada batasan. Nah itu marah, otoriter berlebihan, bisa membuat jarak. Nah jadi kalau ada apa-apa mereka mau cari informasi kemana, nggak bisa ke orang tua. Nah ini justru berbahaya loh ya. Ya kalau mereka mendapatkan informasinya di tempat yang benar. Kalau tidak, kalau malah menyerumuskan ya. Nah semacam ini tadi. Nah, atau mereka atau ketemu teman yang suka minum-minumannya, misalnya aku lagi ada problem nih, orang tua aku misalkan ya, ini loh ada cara menghilangkan stres paling ampuh. Nah ini pengalaman saya ini sobat pojok PKRS dari klien-klien saya yang datang ke saya ya. Jadi awalnya begitu, jadi dia nggak bisa sharing dengan keluarganya, jadi dia sharing dengan teman, mungkin ini komunitas yang kurang baik ya. Jadi cara menyelesaikannya itu dengan minum-minuman keras, dengan obat-obatan terlarang, atau dengan ngebarcode, dan di situ dia ngerasa dihargai. Nah, dia dekat sama teman-temannya. Betul. Jadi ketika keluarga atau rumah itu tidak bisa menjadi sahabat dan tempat ternyaman buat dirinya, dia akan mencari kenyamanan di luar. Ketika keluarga tidak bisa memberikan cinta dan pengakuan yang cukup, dia akan mencari itu di luaran. Nah, seperti itu ya. Kadang orang tua begini loh ya. Dulu hidupku susah. Ini yang salah juga ya. Dulu hidupku susah, jadi jangan sampai anak-anakku itu susah. Nah, jadi anak-anak kita ini diberikan fasilitas dan dia diprotek sedemikian sehingga dia berada di zona nyaman terus. Nah, harusnya kan kalau ingin menjadi kuat seperti bapak ibunya, dia harus ditempa dengan berbagai situasi dan tidak terlalu dilindungi ya, seperti karena itu. Kita kan tidak pengen anak kita susah seperti kita dulu ya. Sekarang kita HP. Betul, difasilitasi. Nah, mungkin ini di awal nggak masalah ya, tapi kelak ini akan menjadi kalian akan memberikan beban yang sangat berat untuk mereka, karena di dunia ini kan nggak ada isinya tuh bukan ibu peri yang lemah lembut semua ya, yang baik-baik kayak kita, kayak Kak Us gini ya. Nah, kebetulan juga pertanyaan dari sobat pojok PKRS dari ada lagi dari Kak Maria Karunian, yes. Oke. Pertanyaannya, adakah tips untuk merubah mindset orang tua bahwa menunjukkan kasih sayang itu tidak dengan menuruti semua keinginan anak? Mindset ya. Untuk merubah mindset itu, maka orang tua itu harus open minded. Nah, membuka wawasannya. Boleh mengikuti kegiatan parenting atau membaca buku-buku parenting, atau at least dengan mau berteman dengan anaknya gitu ya. Tadi kan terkait dengan tarik ulur, kapan kita menarik, kapan kita mau ulur, kan kita trial error ya. Ya, trial error, benar. Oke. Jadi kapan kita melakukan itu, kita sendiri yang bisa ini. Kapan ketika anak kita itu berada dalam bahaya, maka kontrol itu harus di diri kita. Dia mau nggak mau harus ikut kita ya. Kadang kan sekarang itu kan kontrol orang tua itu kalah loh ya.
sama anak. Bener gak sih Kak Us? Kadang-kadang merasa sih Nah, kayak gitu mereka ya. lebih mendominasi ya daripada kita ya. Mama aku main. Jadi, oh ya udah nurut aja. Kalau nurutin dia nanti nangis, nanti dia marah, dia ngambul, dia pergi dari rumah. Orang tua yang jahat. Wah itu, nah itu kan nggak banget ya. Nah jadi kalau memang itu mbak, misalkan dia mau, mah aku mau keluar malam nanti tunggu sama teman-teman. Nah dan orang tua tahu itu uh, di komunitas yang nggak bener. Nah kita di situ boleh banget narik dong ya. Kita pakai otoritas kita boleh ya. Tapi setelahnya kita jelasin, bla 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 bla. Boleh banget tanpa negosiasi. Di awal tanpa negosiasi harus dong, karena kita mau nyelamatin nih anak ya. Ada saat tertentu ya. Saat tertentu, jadi fleksibel dong ya. Jadi kita harus tahu. Kadang kan kita marah tidak pada tempatnya, ya nggak sih? Over ya. Over. Nah, ini mungkin nih nih anak kesalahannya, misal di suatu pagi. Jangan pengalaman pribadi. Iya benar-benar ini ya. Aku sharing ya. Di suatu pagi ketika udah terburu-buru mau berangkat kerja di saat tanggal tua ya mungkin ya Bus ya. Tanggal muda terus alhamdulillah ya kalau Kak Us ya. Oke. Itu kadang kan anak kita udah mau terburu-buru, udah ada anak gitu lagi nggak sengaja numpahin apa gitu minuman ya, sehingga itu membasahi baju kita. Itu kan kita kan kadang beresponnya itu langsung naik meledak dari arah yang ya, tapi itu kan sebenarnya tidak fokus di solusi ya. Nah, jadi fokusnya di masalah. Harusnya kalian ya udah kan udah kadung basah ya, harus ganti cepetan. Nah ya harusnya kayak gitu. Nah kadang itu yang terjadi. Jadi kapan kita tarik, kapan kita ulur, nah itu depend on situation. Kita yang harus merasa kita harus benar nih. Iya tarik. Saatnya kita boleh ngobrol, boleh. Nah gitu. Dan saat kita memberi luka pada anak-anak, kita anak dimarahi, anak dibentak, atau ketika tiba-tiba kita tidak memberikan apa yang dia mau, itu kan dia kan marah, kecewa, ya. Dendam juga bisa jadi loh ya. Tapi kan itu kebaikannya sebenarnya ya. Tujuan kita ya. Oke, tujuannya ya. Tapi kadang itu perlu dikomunikasikan. Iya Bu, karena ketika anak-anak ini supaya dia berpikirnya itu tidak salah terus gitu loh. Jadi aku nggak ini nggak sayang, orang tua aku nggak sayang sama aku, jadinya kok dibolehin kayak gitu loh. Nanti ketika dia udah adem, orang tuanya juga adem, kayak di iklan teh SRWI itu loh. Ngobrol enak, jadi di situ bisa nggak ada penghambat antara anak dan orang tua. Orang tua nggak emosi, anak juga udah bisa nerima. Ya ternyata orang tua aku seperti ini karena sayang sama dan peduli sama saya, dan itu bisa membuat dia menjadi manusia yang tumbuh dengan matang secara emosional. Nah, untuk merasa disayang sama orang tua. Betul, dan ini nggak ujuk-ujuk loh sebenarnya ya. Ketika remaja dan ujuk-ujuk, enggak, harusnya dari kecil dibentuk seperti ini, dari kecil dekat dengan anak, dari kecil dibiasakan. Kadang kan tiba-tiba ketika gede itu anak-anak udah kamu tuh nggak pernah sholat ya, emang dari kecil nggak pernah dibiasain ya. Jadi ketika gede aja aku dituntut sholat karena aku udah gede. Nah kemarin-kemarin kemana? Ada nggak gitu ya? Ada. Terus sekarang tiba-tiba aku disuruh belajar, disuruh ini, aku kecilnya nggak dibiasain. Kita kan, aku adalah kebiasaan sebenarnya. Nanti kalau kebiasaan dibentuk, nanti kebiasaannya akan membentuk kita. Ketika anak-anak ngebentuknya saat anak-anak, nah itu lebih enak sebenarnya karena mereka masih nurut-nurut aja ya. Tapi kalau kita membiasakannya ini usia remaja, energi dan emosi yang dikeluarkan ekstra. Ya karena kita harus berperang. Kalau anak-anak nggak mau sholat subuh misalnya, kita tinggal angkat aja udah. Yang mau gendong anak gede siapa? Orang gedenya kadang. Ada lagi, baik. Kak Hidayatul Nujul. Oke. Assalamualaikum, mohon bertanya bagaimana pola asuh atau pendekatan yang baik dan tetap menjaga privasi anak, terutama dengan anak dengan sifat pendiam dan pemalu. Oke, anaknya introvert ya. Oh ya,
remaja itu memang masanya itu lebih senang berkumpul dengan teman-temannya, peer group ya. Jadi akan berkurang dengan kita. Nggak apa-apa kita kasih space untuk itu. Tapi ketika anaknya pendiam, kita juga nggak boleh nggak boleh ngebiarin juga ya. Dia di kamar terus. Nah, kita harus latih dong sosialisasinya. Kita bisa ikutkan dia ekstra ya, supaya dia ada keterampilan sosial. Kita hidup itu kan butuh itu ya. Tapi kalau terlalu diem, lagi-lagi ya, sebenarnya kalau kita bisa jadi tempat ternyaman tanpa penghakiman, anak itu akan bercerita dengan sendirinya. Kalau anak pendiam nggak pernah cerita, yang perlu dievaluasi adalah cara kita mendidik, cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak. Bisa jadi introvertnya untuk orang tuanya, tapi dengan teman-temannya bisa jadi, iya. Karena kemarin saya ada kasus ya. Ini di sekolah, ini ketahuan merokok. Nah, setelah orang tuanya dipanggil, ini anakku ini anak baik-baik, di rumah nggak pernah aneh-aneh. Tapi di sekolah kok ketahuan seperti itu. Nah ini mungkin di rumah dia bisa jadi dia harus menjadi anak yang taat, yang baik karena ada otoriter itu tadi. Ya, dia harus manut. Tapi kalau remaja itu kan udah butuh untuk ngobrol, butuh kenyamanan. Nah, sebetulnya dia dapat ini dia dapat di dunia luar. Nah, betul. Kalau misalnya anak ini benar-benar introvert nih, baik di dalam maupun di luar, kita sebagai orang tua gimana sih kita caranya stimulasi dengan cara apa nih, Kak? Oke, tanpa penghakiman. Ya. Kalau dia melakukan mungkin juga ini ya, introvertnya tuh kalau dari kecil itu kan kelihatan, itu bisa kita latih. Tapi kalau dulunya dia bisa ngobrol dengan enak dengan orang tua, terus kemudian tiba-tiba ada something ya, terus dia tiba-tiba diem. Nah itu kan kita butuh menggali juga ya. Nah, itu self correction gitu loh. Aku terlalu menghakimi kah, atau ada luka? Namanya ada luka batin ya. Itu ada dulunya aku pernah nyakitin nih anak, terus dia berkecimpung dengan pikirannya itu sehingga dia sudah nggak mau ngobrol lagi sama kita. Nah, itu kayak gimana? Itu butuh self evaluation buat orang tuanya. Seperti itu. Seandainya udah terlanjur luka batin. Oke, sudah terlanjur luka batin. Sekarang pertanyaannya, apakah meminta maaf, orang tua yang minta maaf ke anak itu menjatuhkan harga diri orang tua? Enggak sih. Enggak ya. Sekarang maksudnya Kak Us ya. Gimana? Sebenarnya enggak, cuma kadang kita memang punya ego ya. Tapi kita harus menekan ego kita. Supaya nih anak bisa sorry ke kakak itu memang enggak mudah ya, tapi harus perlu dipelajari. Jadi kalau memang kita salah, memang itu salahnya di kita. Why not gitu loh ya. Sehingga dari situ anak belajar, oke, kalau kita salah kepada siapapun kita boleh dong ya minta maaf atau klarifikasi. Tapi bukan berarti itu nggak ada kaitan dengan ego, harga diri, nggak ada sebenarnya. Ya, untuk meluruskan sesuatu supaya nanti komunikasinya terjalin dengan lebih baik lagi. Jadi tujuannya ke situ. Ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Wahyudi NYD, bagaimana sih cara mengatasi anak remaja yang bingung passion atau bakat minatnya apa? Dia sudah mencoba berbagai ekstrakurikuler, namun tetap saja diambang kebingungan minatnya. Terima kasih. Oke, baik. Ini kalau sudah remaja ada loh ya, ada tesnya loh ya, sobat. Bisa datang ya bisa ke Polipsikologi. Ya. Wah, ini kebetulan ya, ini pertanyaannya keren banget, jadi saya bisa ngiklan sekalian Kak Us ya. Kayak gitu. Jadi ketika usianya anak-anak, memang kita harus gali ya di berbagai bakat yang dia minatin, dia sukai, dia harus try and error. Nah, cari yang dia nggak suka sampai benar-benar menemukan yang dia suka. Tapi kalau sudah remaja itu sudah ada psikotesnya sendiri. Mulai umur berapa ini bisa? Sebaiknya di SMP kelas 3 ya, ke atas sampai di SMA 2, kelas 2 itu enak. SMP kelas 3 iya. Sudah mulai bisa diarahkan. Di usia 15. Kapan dia bisa mulai masuk untuk ikut tes di Polipsikolog itu Kak? Usia 5 untuk yang bakat minat itu di usia 15 tahun. 15 tahun sudah bisa. Mungkin penjurusan SMA sekarang sudah ada penjurusan. Sekalian penjurusan, sekalian nanti penjurusan kuliahnya juga bisa. Oh ya, sekalian iklan. Jadi Polipsikolog Kak Yaya ini bukan dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 9 sampai selesai. Bisa dilayani sampai
Iya. Nah, sebaiknya kalau khusus yang psikologi itu dapat kontak saya dulu supaya nanti bisa janjian ya, karena memang kalau di psikotes atau di konsultasi itu membutuhkan waktu yang agak panjang, jadi supaya nggak antri berlama-lama kita atur schedule dulu. Nanti di share nomor telepon Kak Yaya. Boleh banget. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Kak Yaya ya. Banyak ya. Alhamdulillah ya. Dari Kak Aan Primadona, Assalamualaikum Kak, mau tanya gimana cara memarahi dan mengingatkan anak sekiranya anak tidak merasa minder atau tidak menurunkan konsentrasi si anak. Oke, memarahi anak ya, ini nggak ada kasusnya apa ya? Ya mungkin ini ya. Secara umum ya. Nilainya sedikit di bawah rata-rata. Pas dia lagi jalan sama teman-temannya tiba-tiba mungkin. Kalau pertanyaan sebenarnya gitu ya, cara mengingatkan biar anak tidak merasa minder dan menurunkan konsentrasi. Oke, bahasanya jangan pakai bahasa penghakiman dong. Contoh. Nah, contoh biasanya tuh, ini terkait nilai ya. Kamu tuh bodoh, misalkan ya. Gini aja nggak bisa. Nah, itu kan bikin, ya kan? Ada loh ya orang kayak gitu loh ya. Ada loh ya. Ini kayak mamanya Nobita ya. Tahu Kak? Doraemon ya Kak. Itu kan Nobita tuh kan nilainya kan jarang bagus ya. Pulang-pulang itu kan mamanya si ngomel tuh ya. Kamu tuh nah ini kan orientasinya dia bukan di solusi tapi di problem ya. Dia cuma bisanya ngomel aja tanpa ngasih iya, harusnya itu misalkan tentang nilai ya, nilainya jelek, duduklah bareng ya. Sulitnya di mana nak? Kenapa nilainya jelek? Kamu kesulitannya di mana? Kira-kira gimana mama bisa bantu kamu? Oke. Itu ya kan jadi terbuka. Tapi kalau belum udah bego gini aja masa nggak bisa kok, bodo amat. Nah itu siapa tahu nanti ternyata dia di depan, aku duduknya di belakang mah, jadi ke papan tulis nggak bisa. Tapi kalau belum orang tuanya udah jadi harimau, ini kan mundur duluan ini si kelinci imut ini. Bagaimana cara memilih kalimat ya? Iya, tanpa penghakiman, penerimaan aja dulu, nanti solusinya kemana ya, jangan fokusnya di problem. Dan emosinya itu dipakai sesuai dengan kondisi ya. Mungkin dipilih pada saat orang tua nggak capek, yang gampang suruh. Nah ini anak nggak ngerti ini kakak, anak kan nggak tahu ini iya. Jadi sebenarnya mau kita capek, mau kita lagi bokeh, hak anak itu tetap mendapatkan senyum kita loh ya. Atau gini dulu ya, atau gini ya, Ma aku mau curhat mah, sebentar ya nak ya, mama lagi capek dulu, mama minta maaf ya nak ya, beri mama jeda. Bisa, boleh dong ya, boleh banget ya. Ya, atau kita lagi mens misalkan ya, lagi dapat, ya itu kan kadang emosi acak adul ya. Atau lagi bertengkar dengan pasangan ya. Mama kasih bendera merah berarti mama lagi ada problem nak ya, jangan bikin ulah lu ya, itu lebih bagus loh ya. Jadi anaknya bisa. Tapi nanti kalau anaknya bilang mama itu lagi, penting loh ya. Lagi bokeh nggak mau. Iya seperti itu kakak. Pertanyaan selanjutnya kak, lumayan banyak nih. Dari Kak Ayu Kinasi lagi. Mohon izin bertanya lagi kak, pada anak remaja perempuan di masa sekarang, bagaimana cara yang tepat agar si anak gadis tidak terjerumus ke hal yang negatif, agar bisa menjaga diri dan mental dengan baik. Nah, ini tadi kan sebenarnya udah di ini ya, sudah dibahas loh yang ini ya, bagaimana supaya anak ini tidak terjerumus. Jadi pengasuhan positif ini memang untuk mencegah hal-hal tersebut ya. Jadi intinya kita buat rumah itu home sweet home ya, tadi Kak Us bilang. Nah gitu loh, baiti janati rumahku surgaku, bukan sebaliknya ya, rumahku nerakaku. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ketika rumah itu menjadi tempat yang nyaman, kita memberikan nilai-nilai dan fondasinya udah kuat, ketika di luar ada nilai-nilai yang nggak sesuai, dia kan pulang dan balik lagi ke kita ya. Tanya, mah aku tadi diajak begini kan, mama bilang nggak boleh gitu, ayah bilang nggak boleh, tapi aku tadi diajak. Nah, jadi sudah terfilter sama dia. Jadi dengan remaja itu rasa ingin tahunya tinggi ya. Coba-coba. Benar. Nah itu kan di ini kan namanya kan dia masa peralihan ya, pencarian jati diri ya, pencarian jati diri dan confusion, identity versus confusion sih sebenarnya
di ininya ini ya, di fasenya dia ya, mencari esensi hidup dengan banyak cara, gabung ke komunitas, berteman, ngobrol, explore, mencoba-coba hal baru. Nah, ini memang ini lagi-lagi balik ke nilai dan fondasi kakak, ya. Kalau dia sudah fondasinya kok itu jadi filter loh ya. Makanya saya itu mau anak itu sekolah di sekolah Islam, mau anak itu di pondok, tapi kalau di basic education-nya ini tidak kuat, fondasi tidak. Education itu bisa berapa? Di mana? Aku tanya ya, basic education itu di mana? Rumah. Basic ya. Oke, di rumah ya. Dari kapan? Sedini mungkin dong. Sampai usia berapa ini? Terus dong ya. Sampai usia Sampai dia nanti bisa bisa membedakan ini baik ini enggak gitu. Ini bener ini enggak gitu loh. Jadi kalau nilai-nilainya udah pas ya, nah ditambah nanti dia punya ada wawasan baru ya dengan membaca dengan ini. Nah karena di saat remaja kan teman adalah segalanya ya, Mbak Ayu ya yang tadi tanya ya, oke, imajinasi ya. Jadi makanya ketika orang tua bisa jadi teman terbaiknya, tempat ternyamannya, ini bisa jadi filter untuk dia tidak menyimpang dari tempat. Intinya Kak Ayu diberi fondasi yang kuat di keluarga intinya, sehingga nanti ketika dia main di luar, penerimaan yang cukup. Oke, dia jadi dia itu bakalan bisa milih teman dan komunitas yang sesuai nilai-nilai yang sudah diajarkan di keluarga. Gitu. Dan tetap berdoa karena tetap ya. Ya betul dong ya. Nggak Nggak ada orang tua yang ideal tuh nggak ada ya. Tapi kita harus berusaha yang terbaik. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, masih lumayan ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Dari Kak Vishal Vira. Assalamualaikum Kak, mau izin bertanya bagaimana kita sebagai orang tua bersikap saat mendidik anak sudah sesuai zaman, tapi dicampuri dengan kakek nenek yang masih menganut tata cara otoriter. Jadi mungkin masih tinggal satu rumah ya sama kakek nenek. Iya, terus aku mau nyalahin mamanya yang bekerja gitu. Ada prinsip pendidikan yang orang tua lebih fleksibel. Mungkin orang tua karena merasa sudah berhasil, ini loh aku sudah pernah mendidik anak kayak gini dan dia berhasil. Justru terbalik loh ini biasanya. Harus seperti ini biar nanti itu cucunya juga berhasil kayak orang tuanya. Oke, biasanya terbalik ya. Justru kalau itu diasuh oleh kakek nenek, mereka cenderung permisif. Ya? Betul. Nah, bapaknya nggak boleh mam ciki, mamanya nggak boleh mam ciki, tapi kakek kayak gitu loh. Jadi kakek neneknya nggak apa-apa lah 1, 2. Nah, itu memang ketegasan, tegas dan kasar itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau yang di kasusnya Kak Visa ini gimana Kak? Harus tegas dong ya. Kita ngobrol baik dengan orang tua kita ya. Mama, papa ya, ini anak-anak kami mengasuhnya seperti ini. Mohon kerjasamanya. Mungkin dicari timing yang pas. Iya, jadi ini demi kebaikan. Anakku itu gampang batuk, jadi kalau misalkan nanti dia makan ini, makan ciki, nanti yang susah aku kan kerja mah. Jadi sebaiknya ciki ini nggak diberikan pada anakku. Saya minta tolong mama, dan itu dengan tegas. Jadi orang tua, oh iya oke. Ya. Cari timing yang pas biar tujuan tercapai. Oke, tegas, harus tegas memang. Tegas, bukan kasar loh ya. Baik, pertanyaan terakhir kayak dari Kak Fitri Cuadin, izin bertanya Kak, bagaimana cara orang tua menjadikan anak menjadi resilient kids dan kapan waktu yang tepat untuk memulai membangun karakter? Oke, coba diulang. Izin bertanya, bagaimana cara orang tua menjadikan anak menjadi resilient kid? Resilient ya. Silent tuh aku pengen. Silent tuh diam loh Kak. Resilient ya. Resilient dan bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk memulai membangun karakter tersebut? Oke, membangun karakter itu sedini mungkin. Sudah di ini tadi ya. Sedini mungkin. Mengolah emosinya, membangun habit, melatih keterampilan sosialnya, menjaga personal hygiene-nya. Nah, itu sedini mungkin. Karena dijelaskan dulu ya Kak, resilient itu apa sih buat resilient itu gimana anak-anak itu bisa memiliki daya
daya lenting dan ketangguhan yang bagus. Contoh. Resilient ya. Karena gini loh ya, anak misalkan ya, anak nih ya, resilient itu anak misalkan lagi bermain sama temennya. Nah, digarai ya, ada perselisihan di situ. Biasanya orang tua yang enggak, yang ini langsung ikut campur dan ngebela anaknya. Biarkan dia untuk menyelesaikan permasalahan sendiri selagi dia bisa, ya. Karena ini supaya dia punya daya tahan survive yang bagus. Masa depan. Betul kan, kita nggak mungkin ya di dunia itu ada orang yang tadi aku bilang baik-baik aja, loh. Nah, ya. Oke, ketika dia udah bisa, itu kan dia itu belajar ketangguhan, ya. Terus lagi, misalkan dia mengalami kegagalan, ya, oh, udahlah, aku bantu aja sini biar ini mau cepat selesai, biar nggak gagal lagi. Bener nggak sih itu? Enggak boleh. Aku ini mewarnainya agak lama, Mama, misalkan ini ya. Nah, agak lama, jadi gimana ini caranya? Udah, Nak, kamu harus bersabar. Nah, Kadang kita tergodain sama iya, ini sakjane sing kesel Mama. Ya, kayak gitu ya. Atau anak mengalami perasaan sedih, ya. Sedih terus sebenarnya perasaan wajar ya. Wajar ya. Nah, biarkan dia itu, ajarkan sedih dan marah yang baik itu seperti apa, Nak. Kamu boleh nangis, boleh dong ya. Boleh. Nah, itu berarti dia kan merasa, oh ya, saat aku marah, saat sudah Mama masih tetap orang tua aku masih menerima aku, itu nggak apa-apa. Asalkan caranya adaptable, it's okay. Nah, di situ nanti dia akan tumbuh menjadi pribadi yang bisa belajar dari banyak hal dan ditangguh. Ya. Jangan apa-apa dibantu dong, ya. Sayang tapi tidak menunjukkan Oke. ya. Betul, dia cara mengekspresikan rasa sayang orang tua karena tuh salah, kurang pas. Nah, terlalu melindungi. Ada loh ya Kak, aku pernah dapat ya pasien itu dia udah SMA, tapi dia nggak bisa ke Indomaret sendiri. Coba. Karena selalu Ini anak dari keluarga yang high ya, kemudian dia apa-apa itu disediain, mandi air hangat, masih air hangatnya disediain. Nah, akhirnya dia ke saya, kenapa? Karena dia merasa depresi ya, depresi. Aku segede ini kok nggak bisa apa-apa ya. Tapi nggak ada yang depresi kan nggak bisa ngupas salah kan ya? Ya, ini mungkin salah satunya ya. Ngupas salah ya. Saku ya. Ada ya artis ya. Aku nggak ngomong di sini ya. Bahaya nih Kak. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu ajarkan life skill loh ya. Life skill, menata emosi, pinter penting, tapi kestabilan emosi itu jauh lebih penting. Tapi kadang ada loh, kan kadang ada ya beda. Mau curhat Kak? Enggak. Oke. Beda ini ya, beda cara mendidik anak. Ada yang saya takut kalau sampai besar nanti anak saya tidak bisa apa-apa. Satu. Yang kedua, saya takut kalau anak saya tidak saya bekali gitu loh. Paham maksudnya? Jadi satu ini benar-benar dia membekali kemampuan untuk anaknya biar dewasa nanti mandiri. Tapi yang satu ini dia benar-benar memberikan apa yang diminta anak. Jadi dia merasa anaknya terpenuhi semua kebutuhannya. Ini kan berarti permisi. Maksudnya ini dia memposisikan anaknya yang tadi ya di zona nyaman terus toh. Ya. Terus dia dari mana? Life skillnya nanti dari mana? Nah ini makanya orang tua tuh harus open minded lagi-lagi, ya, harus banyak belajar memang. Seperti itu. Ya, betul. Nggak ada, aku lagi-lagi ya, nggak ada orang tua yang ideal ya. Kita juga nggak tahu masa depan. Kita udah berusaha sebaik mungkin, ternyata masa depan nggak ngejamin juga ya. Tugas kita cuma melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Berusaha semaksimal mungkin ya. Makanya supaya nggak salah info, kita harus banyak baca, banyak mendengar, sharing. Nah, itu penting untuk membuka wawasan kita. Tidak mudah, tapi kita harus terus belajar ya Kak ya. Betul, dan anak yang stabil berasal dari orang tua yang stabil. Jadi kalau pengen anaknya stabil, orang tua yang stabil duluan. Betul, karena anak adalah peniru yang ulung. Betul ya? Ini anak saya ini suka teriak-teriak loh Bu Yaya.
saya tuh nggak suka. Terus ibu kalau ngajarin anaknya gimana? Ini kalau ya aku bilang diam, jangan teriak-teriak. Awas ya. Nah, coba gimana? Jadi saya kasih cermin ya Bu. Iya. Betul seperti itu. Jadi kita harus benar-benar waspada. Jadi orang tua nggak mudah tapi seru loh ya. Ada hal yang sangat menyenangkan. Baik. Itu dari saya. Baik, kayak tadi kan saya di awal pembukaan janji bahwa kita hanya 15 sampai 30 menit, ternyata sudah 45 menit lebih kita diskusi ya. Oke. Baik, kayak ya izin Selesai ya. menyimpulkan diskusi kita siang Silakan, ini. Kakak. Ternyata pengasuhan positif itu kita harus mencoba untuk ini ya, bisa menerima open minded, harus bisa mencari banyak ilmu bagaimana cara kita mendidik anak dengan banyak tantangan di zaman sekarang ya. Teknologi yang berpengaruh positif, berpengaruh negatif juga. Iya. Dan kita harus mendidik mulai dari anak usia 0 tahun di rumah dengan rasa sayang yang sesuai porsinya. Porsi, iya Jangan betul. melebihi dan dengan cara didik yang pas. Mungkin ada close statement dari Kak Yaya. Ini tadi sudah disampaikan sepertinya, cuma ya itu tadi ya, anak-anak yang sukses itu berasal dari orang tua yang ikhlas ya, bukan yang kaya ataupun yang nggak punya ya. Jadi sekalipun anak-anak kita lagi mungkin pas-pasan ya, tapi kita punya niat yang tulus untuk mendidik anak kita ke arah yang baik, Tuhan akan kasih jalan dari berbagai arah. Yang penting kita berusaha dan diniatkan untuk ibadah seperti itu, Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Saya pun juga belajar, Bapak Ibu sekalian. Itu dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk Sobat Pojok PKRS bisa membawa manfaat. Seperti itu. Semangat untuk selalu menjadi orang tua yang baik. Baik, terima kasih banyak Sobat Pojok PKRS. Siang ini kita sudahi diskusi kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Nanti akan kami share di Instagram Rumah Sakit M Saleh. Sekali lagi untuk Polisikolog buka mulai Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 9, bisa janjian dulu, bisa ke pendaftaran di Poli Rawat Jalan ya Kak ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.